Kita ulangi kembali ya, jenis reaksi yang tadi udah dijelasin sebelum istirahat. Cuman kayaknya tadi kepotong sama azan, jadi kurang ini ya, kurang runut penjelasannya. Suaranya sudah jelas ya teman-teman? Sudah bisa terdengar ya? Cahaya, Yosi, Aca? Oke. Jenis reaksi berdasarkan kalornya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang melepaskan kalor dan reaksi yang menyerap kalor. Ada reaksi yang melepaskan kalor dan ada reaksi yang menyerap kalor. Artinya dia membutuhkan kalor atau panas supaya bisa jadi atau bisa jalan reaksinya. Yang namanya reaksi kimia itu pasti ada reaktan dan ada produknya. Kalau di reaksi yang melepaskan kalor, reaktannya selain menghasilkan produk, dia menghasilkan panas juga. Ya, selain dia menghasilkan produk, reaktannya juga menghasilkan panas. Kalau yang menyerap kalor, selain dia membutuhkan reaktan untuk bisa terjadi reaksi, untuk bisa berubah jadi produk, dia butuh panas. Nah, dia butuh panas supaya reaksinya itu bisa berjalan. Kalau di reaksi yang melepaskan kalor, reaktannya itu selain menghasilkan produk, dia juga melepaskan panas. Kalau di reaksi yang menyerap kalor, selain butuh reaktan, reaksi itu juga butuh panas supaya reaksinya bisa membentuk produk atau bisa berjalan. Contohnya kayak gini. Misalnya ada reaktan yang punya entalpi HR. Karena dia melepaskan kalor atau melepaskan panas, maka entalpi produknya jadi lebih kecil. Sebaliknya, kalau yang menyerap kalor, awalnya entalpi reaktannya itu kecil. Tapi karena dia ketambahan kalor dari luar, maka nanti entalpi produknya akan lebih besar. R akan lebih besar daripada HP pada saat reaksinya melepaskan kalor. Kalau reaksinya menyerap kalor justru terbalik, entalpi reaktannya akan lebih kecil dibandingkan entalpi produknya. Artinya produknya akan lebih besar entalpinya. Nah, kalau delta H-nya gimana? Delta H itu adalah perubahan keadaan awal, keadaan akhir ya. Akhir kurang awal. Kalau di sini adalah yang akhirnya itu produk. Produk di reaksi yang melepaskan kalor, delta H produk itu kecil. Entalpi produk itu kecil. Sedangkan entalpi reaktannya besar. Berarti sesuatu kecil dikurang yang besar, pasti hasilnya akan minus. Delta H-nya sama dengan minus. Atau lebih kecil daripada 0. Ya, delta H lebih kecil daripada 0. Sedangkan kalau untuk reaksi yang menyerap kalor, artinya dia menyerap panas, berarti panas di produk itu lebih besar daripada panas di reaktan. Otomatis delta H-nya karena produk punya entalpi lebih besar nih dibandingkan reaktan, berarti akan positif hasilnya ya.
yang besar dikurang yang kecil, atau delta H-nya kita bisa sebut lebih besar daripada 0. Nah, reaksi yang melepaskan kalor ini kita kenal dengan reaksi eksoterm. Exit itu kan keluar ya, atau lepas. Bisa kayak gitu aja ingetin ya. Kalau exo, oh berarti exit berarti dia lepas atau keluar kalornya dari sistem. Sebaliknya kalau endo atau in gitu ya, berarti kalornya itu masuk ke dalam sistem atau sistemnya menyerap kalor. Tadi kita udah bahas peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama karena sistemnya ini adalah si air, yang mana suhu air itu kurang lebih 20 derajat Celcius, sedangkan kalau kita masukin ke kulkas, suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius, pasti kalor itu akan bergerak dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya otomatis sistemnya ini kalau kita lihat panahnya keluar, berarti ini adalah peristiwa melepaskan kalor. Kalor. Untuk bisa membentuk es batu. Atau kita sebut juga exotherm. Nah, sebaliknya nih, kalau reaksi yang kedua atau peristiwa yang kedua, kita mau ngubah es batu jadi air biasa. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, lihat di sini. Pertama, H2O-nya solid, solid itu es, menjadi H2OL, L itu liquid. Termasuk peristiwa atau jenis reaksi apakah keadaan di atas? Silakan dicoba jawab ya Yosi. Kira-kira peristiwa ini tuh termasuk peristiwa apa sih? Menyerap mungkin, menyerap kalor. Kalor. Kenapa menyerap kalor? Karena butuh panas buat merubah dari es ke air. Iya, betul ya. Kenapa dia bisa berubah jadi air? Karena esnya nih, esnya kan tadinya temperaturnya itu kurang dari 0 derajat Celcius. Sedangkan lingkungan, misalnya kita es batu deh, kita diemin kelamaan di ruangan terbuka. Nggak mesti pakai kompor ya, kita manasinnya, nggak mesti ditaruh apa di oven atau gimana untuk cairin es batu. Cukup dikeluarin aja es batunya dari kulkas. Karena sudah pasti suhu lingkungan itu tuh kurang lebih 20 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gini, nanti kalornya akan mengalir dari mana? Mengalir dari lingkungan ke sistem. Nah, ini kalornya. Ini sistemnya. Nah, kenapa bisa mengalir ke sistem? Karena panas dari lingkungan atau suhu lingkungan itu lebih tinggi daripada suhu sistem. Makanya kalornya itu akan mengalir ke sistem. Nah, otomatis sistem itu akan menyerap kalor ya. Atau di sini disebut endotherm. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya mengenai jenis reaksi. Ada reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Reaksi eksoterm artinya sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Reaktan melepaskan kalor ke produk. Ciri-cirinya suhu sistem turun. Ciri-cirinya suhu sistem turun. Seperti tadi ya, air di gelas jadi es batu. Berarti sistemnya turun kan suhunya, yang tadinya air itu 20 derajat Celcius, sekarang jadi es yang 0 derajat Celcius. Suhu sistem turun. Kebalikannya suhu lingkungan naik karena mendapatkan kalor dari sistem ini. Lalu tadi delta H-nya negatif. Nah, ini misalnya sistem itu melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya pembakaran kayu seperti api unggun, lalu ada reaksi netralisasi asam basa. Untuk reaksi endotherm
Artinya sistem menerima kalor dari lingkungan. Ciri-cirinya suhu sistem naik seperti yang tadi, kebalikannya dari es batu yang tadinya 0 derajat Celcius jadi air biasa yang suhunya 20 derajat Celcius. Suhu sistemnya naik. Suhu lingkungannya turun. Kenapa? Karena kalornya akan diserap oleh sistemnya. Terus delta H-nya positif. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, ini. Kalau endotherm, panasnya akan masuk ke dalam sistem. Contohnya adalah es mencair dan reaksi fotosintesis. Nah, bisa kita lihat nih tuh contoh-contoh dari exothermic reaction, heat-nya keluar. Kalau endothermic reaction, heat-nya ke dalam. Ini ada beberapa contohnya, penguapan air mendidih ya, air yang mendidih, dia butuh panas. Terus membuat kue, roti, itu juga butuh panas dari oven. Menggoreng telur, juga butuh panas dari kompor, dan fotosintesis. Sedangkan untuk reaksi eksotermnya, pembakaran kayu ya, pembakaran kayu. Di sini ada CXHY itu hidrokarbon ya artinya, ditambah O2. O2 ini adalah ciri-ciri reaksi pembakaran. Lalu nanti akan dihasilkan panas. Nah, untuk diagram tingkat reaksinya, pertama kita ke reaksi eksoterm dulu. Bayangkan ini adalah diagram Cartesius. Kayak biasa, diagram Cartesius. Kalau semakin ke atas, berarti angkanya semakin besar. Semakin ke kanan, angkanya juga semakin besar. Kalau diagram Cartesius itu X, di sini ada Y, di sini ada X, di sini ada Y. Kalau di sini XY-nya adalah H, atau entalpi. Di sini adalah proses. Nah, misalnya untuk reaksi eksoterm, kita tahu bahwa produk itu di sini, produk reaktan, delta HR, HR itu entalpi reaktan, misalnya di sini. Kemudian dia berjalan, nah ini namanya energi aktivasi. Nah, kemudian dia ke bawah. Nah, di bawah ini adalah entalpi produknya. Karena kita tahu ya tadi, entalpi produk pada reaksi eksoterm itu lebih rendah. Ini, di sini adalah delta HP. Di sini energi aktivasi. Nah, maka perubahan entalpinya di sini delta H-nya. Delta H-nya apa tadi? HP ya kurang HR. Ini adalah diagram reaksi eksoterm. Jadi entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produknya. Jadi diagramnya begitu. Set. Nah, karena produk itu lebih rendah nilainya ya, di sini lebih rendah daripada reaktan, otomatis entalpinya, perubahan entalpinya bernilai negatif. Nah, sama seperti ini juga bentuk lain dari diagram tingkat energi, reaktannya lebih tinggi entalpinya dibandingkan dengan produk. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh diagram tingkat energinya. Untuk reaksi endotherm, maka kebalikannya. Di sini masih entalpi atau H, di sini masih proses reaksi
Kebalikannya, di sini adalah HR atau entalpi reaktan naik. Nah, di sini adalah entalpi produknya. Ini energi aktivasi. Nah, untuk delta H-nya berarti keadaan akhir yang ini dikurang keadaan awal. Delta H sama dengan HP kurang HR. Kita lihat di sini adalah HP, di sini adalah HR-nya. Otomatis HP lebih tinggi daripada HR, jadi delta H-nya pasti positif atau lebih besar daripada 0. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi kalau reaksi eksoterm tadi reaktannya itu posisinya lebih tinggi daripada produk. Kalau yang tadi eksoterm, kalau yang endoterm reaktannya itu lebih rendah posisinya dibandingkan produknya. Sama seperti ini, reaktan ke produk tapi reaktannya posisinya lebih rendah. Nah, ini ada contoh soalnya. Nomor 1. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari grafik di atas adalah coba nih. Kira-kira jawabannya apa ya, Cahaya? Cahaya bisa dengar suara Miss? Oke, Aca. Nomor 1 kira-kira apa, Aca? Aca bisa dengar suara Miss? Iya, Miss, bisa. Ya, bingung ya? Masih bingung ya? Iya, Miss. Nah, gini. Pertama kita harus tahu dulu yang mana reaktan, yang mana produknya. Reaktan tuh yang mana? Yang ada di pangkal tanda panah. Kayak misalnya di sini kan reaktan ya. Reaktan. Set, kayak gini produk kan. Sebenarnya sama aja kayak gitu, cuman ditulisnya atas bawah. Berarti di sini reaktan, ke atas itu adalah produk. Nah, kalau kayak gini, Miss tanya dulu deh. Ini reaksi apa kira-kira berdasarkan penjelasan Miss tadi? Berarti di sini kalau ini adalah reaktan, di sini adalah HR-nya. Ya kan? Kalau ini adalah produknya, berarti di sini HP. Lihat, posisinya ingat aja ini kartesius ya. Jadi semakin ke atas tuh semakin tinggi angkanya. Kalau di sini misalnya 20, berarti di sini 40 gitu. Kalau kalian bingung, nggak ada angkanya. Ingat-ingat aja kalau diagram kartesius itu semakin ke atas, angka-angkanya itu semakin tinggi. Nah, kalau gitu kita bisa tahu dong delta H-nya gimana. Delta H ingat
akhir kurang awal atau produk kurang reaktan. HP dikurang HR. Nah, kira-kira HP-nya itu kan pasti lebih besar ya dibandingkan HR. Nah, makanya delta H-nya pasti positif. Atau delta H-nya lebih besar daripada 0. Oke, nangkep. Berarti kesimpulan yang dapat kita peroleh, A. Reaksi melepas kalor. Benar atau enggak? Reaksi melepas kalor. Kalau melepas kalor berarti harusnya reaktannya yang lebih tinggi kan posisinya. Di sini di atas harusnya. Sementara kalau ini reaktannya justru lebih rendah entalpinya. Berarti si reaktannya ini justru menerima kalor. Berarti yang ini salah. Delta H produk lebih kecil daripada delta H reaktan. Benar atau salah? Nih, ini produknya. Ini reaktannya. Jelas-jelas produk itu letaknya lebih atas ya daripada delta H, daripada entalpi reaktan. Berarti ini salah. Yang C reaksi endoterm. Betul ya. Kenapa? Karena reaktannya nih tadinya energinya rendah. Terus tiba-tiba produknya punya energi tinggi. Lah berarti si reaktannya itu nerima panas atau nerima energi dong dari luar. Yang mana kalau sistem menerima energi berarti itu disebut reaksi endoterm. Terus delta H total bernilai 0, benar atau enggak? Ini salah ya. Karena jelas-jelas ada perbedaan HP dan HR-nya. Tidak ada perpindahan kalor, ini juga salah karena udah jelas tadi kalornya itu berpindah dari lingkungan ke sistem. Atau disebut juga dengan reaksi endoterm. Kita ke soal yang lain. Oke, coba yang nomor 1 teman-teman udah paham atau perlu Miss ulangi lagi? Oke, coba nomor 2 dulu ya. Diketahui reaksi nih H2O gas uap, berarti ini uap air. Jadi solid. Solid itu es. Kebayang ya, uap jadi es, uap jadi es. Pernyataan di bawah ini benar kecuali gimana? Kita lihat uap itu pasti energinya jauh lebih tinggi ya, uap air dibandingkan es. Nah, ini reaktan produk. Kalau kita mau mendidihkan air kan pasti harus dipanasin ya, harus pakai panas. Kalau misalnya kita mau jadiin uap itu ke es, artinya kita harus masukin atau kita harus ngedinginin si uap ini supaya bisa jadi es. Pernyataan di bawah ini benar kecuali delta H produk lebih kecil daripada H reaktan. H produk lebih kecil daripada H reaktan. Benar atau enggak? Kita lihat, kita bikin aja dulu kayak gini. Oke, di sini HR, karena pasti uap itu lebih tinggi ya energinya daripada yang es. H produk lebih kecil daripada H reaktan. Ini salah. Karena otomatis H-nya itu tuh lebih tinggi yang reaktan. Reaksinya eksoterm. Ya, betul ya. Reaksinya eksoterm karena HR-nya ada di atas. Beda sama yang di sini tadi. Ini benar.
Delta H reaksi bertanda positif. Ke bawah. Oh, ini benar ya, delta H produk benar nih. Kurang dari delta H reaktan, sorry, ini benar ya harusnya. Yang nomor A. Karena posisinya di bawah. Ini benar. Delta H reaksi bertanda positif salah karena produknya, ingat delta H itu HP kurang HR, produknya lebih kecil daripada reaktan, berarti harusnya minus, salah. Terjadi pelepasan kalor, pasti, karena ini HR menuju HP, pasti ada kalor yang dilepas. Kalau reaksi bertanda negatif, benar ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang ini tentukan sistem, lingkungan, dan jenis sistem pada percobaan tersebut. Sedikit lagi ya. Sistemnya yang mana yang jadi perhatian? Yang larutan ini ya. Sistem adalah HCl ditambah Zn-nya. Yang jadi cairan. Lalu lingkungan. Lingkungannya siapa aja di sini? Ada pengaduk, ada termometer, terus termometer, ada gelas, dan ada udara. Terus jenis sistemnya, karena ini nggak ada penutupnya, berarti ini adalah sistem terbuka. Nah, oke teman-teman, pertemuan kita sampai sini dulu ya, karena teman-teman harus melanjutin ke pelajaran lain. Kalau teman-teman belum paham, silahkan diputar lagi ya video yang akan Miss kirimkan nih di YouTube. Silahkan diulang-ulang lagi, maksudnya Miss Rahma tuh apa sih? Kalau misalnya teman-teman belum paham, silahkan baca bukunya atau cari sumber-sumber lainnya ya, karena waktu kita sangat terbatas. Miss akhiri ya sampai sini presentasinya. Miss ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung.